Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat ya. Bagaimana? Hari ini sudah sarapan? Sudah dong pastinya. Jangan sampai kita belajar dalam keadaan perut kosong ya, karena nanti kita tidak bisa berpikir. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Kita kasih kata kuncinya dulu ya. Penampakan alam yang terdapat di Indonesia merupakan salah satu negara yang terlengkap penampakan alamnya yang ada di dunia. Jadi, Indonesia ini penampakan alamnya adalah yang terlengkap di dunia. Karena di Indonesia ada gunung, ada pantai, ada sungai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada lembah subur, ada apa lagi ya? Banyak sekali. Nah, apa sih penampakan alam itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, coba sekarang kalian buka buku tema halaman 89. Coba kalian amati masing-masing gambar yang terdapat dalam buku tersebut. Yang pertama ada gambar gunung, iya. Yang kedua ada gambar apa? Iya, ada gambar sungai. Yang ketiga adalah gambar danau. Nah, dan yang keempat adalah gambar waduk atau bendungan. Nah, anak-anak, gunung, sungai, dan danau ini dinamakan sebagai penampakan alam. Kenapa? Karena dia terbentuk dengan sendirinya, yaitu karena adanya peristiwa alam. Jadi, penampakan alam adalah penampakan yang terjadi atau yang terbentuk karena suatu peristiwa alam, yaitu bukan dibuat oleh manusia. Jadi penampakan alam itu terjadi karena adanya suatu peristiwa alam tanpa dibuat oleh manusia. Nah, sedangkan yang contoh yang keempat ini, waduk atau danau, itu dinamakan sebagai penampakan buatan karena dibuat oleh manusia. Jadi, penampakan buatan itu adalah keadaan atau daerah yang sengaja dibuat oleh manusia di suatu lingkungan tertentu untuk kepentingan manusia. Contohnya seperti apa? Pembuatan waduk atau bendungan, apalagi perumahan, apalagi taman. Ya, anak-anak, ada taman, ada gedung, ada perumahan, ada perkantoran, ada sawah, ada kebun. Nah, itu termasuk salah satu atau contoh-contoh dari bentuk penampakan buatan. Anak-anak, sekarang kita jalan-jalan yuk ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kita akan mengunjungi penampakan alam yang terdapat di negara Indonesia. Apa saja ya? Yuk kita mulai jalan-jalannya. Anak-anak, pulau pertama yang akan kita kunjungi adalah Pulau Sumatera. Nah, penampakan alam yang terdapat di Sumatera ini diantaranya ada Gunung Kerinci, ada Gunung Sinabung, dan Gunung Leser. Ini hanya 3 contoh dari sekian banyak gunung yang terdapat di Pulau Sumatera ya anak-anak. Selanjutnya ada penampakan alam Sungai Asahan, Sungai Batanghari. Danaunya, Pulau Sumatera memiliki Danau Toba, Danau Maninjau. Ini hanya sebagian kecil saja ya anak-anak. Di Pulau Sumatera begitu banyak sekali penampakan alamnya, cantik-cantik dan indah-indah. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Bromo, ada Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum, ada Danau Rawapening, ada Danau Kawah Putih, dan Danau Sarangan. Yuk, sekarang kita ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada Gunung Kinabalu, Gunung Halau-Halau, Gunung Lianpran, Sungai Barito, Sungai Kapuas,
Sungai Mahakam, dan ada Danau Semayang. Yuk kita sekarang cus ke Pulau Sulawesi. Ada Gunung Kelabat, Gunung Soputan, Gunung Tangkoko. Ada Sungai Mamasa, Sungai Talo, Danau Sidenreng, Danau Matano, dan Danau Mahalona. Ini hanya sebagian kecil ya anak-anak, masih banyak lagi. Selanjutnya kita ke pulau besar yang berada di paling ujung timur. Pulau Papua. Di Pulau Papua ada puncak yang sangat terkenal, yaitu Puncak Jaya, Puncak Mandala, ada Sungai Baliem, Sungai Digul, Sungai Membrano, Danau Sentani yang indah sekali, Danau Paniai, dan juga wisata alam Raja Ampat. Itulah anak-anak, contoh sebagian kecil kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Masih banyak lagi yang belum Bu Eka sebutkan. Anak-anak, sekarang coba kalian amati peta persebaran iklim di dunia yang terdapat pada buku paket halaman 95. Anak-anak, coba diperhatikan, Indonesia, yaitu negara kita, terletak di wilayah dengan zona abu-abu. Nah, wilayah dengan zona abu-abu ini beriklim tropis. Negara yang memiliki iklim tropis memiliki ciri-ciri yang pertama, suhu udara rata-ratanya berkisar 27 derajat Celcius. Dan ciri yang kedua adalah lamanya siang dan malam hampir sama. Nah, di Indonesia ini lamanya siang dan malam yaitu 12 jam. Nah, itu adalah ciri-ciri dari iklim tropis. Nah, anak-anak, secara umum iklim yang terdapat di negara kita di Indonesia ada dua, yaitu yang pertama adalah iklim laut dan yang kedua adalah iklim panas. Nah, iklim laut ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas. Sedangkan yang kedua, yaitu iklim panas, terjadi karena Indonesia terletak di daerah beriklim tropis. Anak-anak, iklim yang terdapat di negara kita, yaitu iklim tropis, menyebabkan negara kita kaya akan flora dan fauna. Apa sih flora? Ya, flora adalah jenis-jenis tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Nah, flora dan hewan yang terdapat di Indonesia ini sangat beragam. Anak-anak, persebaran flora yang terdapat di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan, meliputi kawasan bagian barat Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Nah, sedangkan yang kedua adalah Indo-Australian. Nah, Indo-Australian ini meliputi kawasan bagian timur Indonesia yang terdiri dari Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Papua. Anak-anak, sedangkan untuk faunanya di Indonesia dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, fauna Indonesia bagian barat, yaitu kita kenal dengan nama tipe Asiatis. Nah, untuk fauna-fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah dinamakan tipe peralihan. Dan untuk fauna yang berada di wilayah timur negara Indonesia, yaitu dinamakan tipe Australis. Ya, jadi ada tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Sekarang anak-anak coba amati peta berikut ini ya. Nah, peta berikut ini adalah peta yang menggambarkan persebaran fauna yang terdapat di wilayah Indonesia. Ayo, kemarin kita sudah belajar macam-macam peta, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Kalau peta ini dinamakan peta apa anak-anak? Iya, peta khusus, karena khusus menggambarkan wilayah persebaran fauna yang terdapat di Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bahwa ada 3 tipe hewan yang ada di Indonesia, yaitu tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australia. Nah, anak-anak, coba kalian amati peta persebaran ini. Di situ sudah ada garis ya, ada 2 garis, yaitu yang ini namanya garis Wallace, yaitu garis yang memisahkan tipe fauna bagian barat atau tipe Asiatis dengan tipe fauna yang berada di wilayah tengah atau tipe peralihan.
Sedangkan yang satunya lagi ini adalah garis Weber, yaitu garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan dengan fauna Indonesia yang berada di wilayah timur atau tipe Australis. Nah, anak-anak, sekarang kita pelajari bersama-sama ya contoh hewan dari masing-masing wilayah persebaran fauna Indonesia ini. Kita mulai dari tipe asiatis atau fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat. Ada apa saja? Ada gajah, kemudian ada macan, ada harimau, badak bercula satu, orangutan, tapir, dan banteng. Sedangkan untuk fauna yang berada di Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan ada babi rusa, ada anoa, kemudian ada komodo, ada burung maleo, ada kuskus, dan ada monyet hitam. Nah, kalau fauna yang berada di wilayah timur Indonesia atau tipe Australis ada apa saja? Ada beruang, ada kanguru, ada kuskus juga, kemudian ada walabi, ada burung cendrawasih, burung nuri, dan kasuari. Anak-anak, oleh karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa kaya, bukan berarti kita boleh memanfaatkannya sesuka hati. Kenampakan alam yang terdapat di Indonesia harus kita manfaatkan dengan hemat dan bijaksana. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara boros, karena perlu kita ingat bahwa ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, karena stoknya hanya terbatas, jadi kita wajib menggunakannya dengan hemat. Anak-anak, segala bentuk perilaku dan sikap yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat atau orang lain, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan sembarangan ya ketika kalian berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bersikap sesuka hati kalian, karena ada hak orang lain yang harus kita hormati. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Sampai jumpa anak-anak.